Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita masih melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membuat form tambah data mobil gitu ya. Oke, seperti biasa teman-teman, silakan buka XAMPP-nya, kemudian jangan lupa aktifkan atau klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian teman-teman buka browsernya, silakan login ke webnya ya seperti biasa. Oke teman-teman, di sini saya sudah login ke webnya ya. Nah, saya klik pada menu mobil. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi ketika saya klik tombol tambah mobil, di sini belum ada form ya, masih menampilkan ini adalah form tambah mobil. Oke, sekarang kita akan membuat form untuk tambah data mobil. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang di file tambah.php ini silakan teman-teman hapus tulisannya, kemudian kita buka file view.php. Silakan teman-teman bisa copy script ini, kemudian kita pastekan di file tambah.php. Oke, di sini ada yang kita hapus. Untuk href ini kita hapus untuk linknya, kemudian kita hapus juga dari tabel ini sampai ke tabel penutup yang di sini. Oke, selanjutnya kita hapus juga untuk yang bagian JavaScript-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Silakan di save dulu, kemudian sekarang kita buka browsernya, sekarang kita refresh. Oke, sekarang hasilnya sudah seperti ini. Nah, yang pertama kita akan ganti untuk teks data mobil ini menjadi form tambah mobil gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Nah, di sini kita ganti ini menjadi form tambah mobil. Oke, seperti ini. Di sini kita akan menggunakan H3 ya. Kita menggunakan H4 aja seperti ini biar tulisannya lebih besar. Oke, silakan di save, kemudian kita refresh lagi di browsernya. Oke, sekarang sudah ada form tambah mobil. Oke, sekarang kita akan geser teks ini ke tengah sini ya. Oke, di dalam kelas ini kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag dash center seperti ini. Oke, di save, kemudian sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah pindah ke tengah. Oke, kalau tagnya kurang besar, silakan teman-teman bisa gunakan H3 ya. Di sini H3, kemudian save. Sekarang kita coba refresh di browsernya. Oke, seperti ini. Tapi saya akan menggunakan H4 aja karena kalau H3 kebesaran ya. Oke, saya ganti H4 seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat formnya di dalam card body ini. Oke, untuk tampilan formnya saya akan menggunakan dari Bootstrap ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa ketik di sini di browsernya Bootstrap 4 seperti ini. Kemudian silakan klik pada Introduction. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada search atau pencarian. Silakan teman-teman ketikkan aja di sini form seperti ini. Kemudian klik form yang di sini. Oke, silakan teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan form yang ditawarkan oleh Bootstrap. Nah, tapi saya akan menggunakan form yang modelnya seperti ini ya. Oke, saya akan menggunakan form yang ini ya, yang modelnya yang seperti ini. Silakan teman-teman bisa klik tombol copy yang di sini, kemudian kita pastekan di dalam file tambah.php yang bagian card body ini. Oke, silakan teman-teman klik paste atau Ctrl V di keyboard. Nah, sekarang jangan lupa kita rapikan terlebih dahulu codingannya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kemudian silakan teman-teman kembali ke browser. Sekarang kita refresh hasilnya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Saya akan menggunakan yang paling atas ini ya. Untuk yang bawahnya saya akan hapus. Silakan teman-teman kembali ke sini, kemudian kita hapus mulai dari address sampai ke paling bawah yang di sini. Oke, silakan teman-teman delete atau hapus. Sekarang kita kembali ke browser. Oke, sekarang kita rapikan dulu ini, kurang masuk satu tab ya. Kita rapikan seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kemudian sekarang kita refresh lagi di webnya. Oke, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ganti untuk nama dari inputannya ya. Yang di sini kan masih email. Nah, kita ganti menjadi nama mobil.
nama mobil. Kemudian di sini untuk for-nya kita hapus saja ya. Kita hapus. Kemudian di sini untuk input tab-nya kita ganti menjadi tag seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan name. Name-nya adalah nama underscore mobil. Untuk name-nya ya teman-teman, kita harus samakan dengan field yang di tabel mobil. Nah, di sini kan nama mobil. Itu teman-teman harus samakan gitu ya. Kemudian untuk ID-nya kita hapus. Kemudian di placeholder kita ganti email ini menjadi input nama mobil. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan di bawahnya. Ini kita hapus, kemudian kita paste. Selanjutnya kita ganti nama ini dengan BBM seperti ini. Untuk input tabnya tetap teks, kemudian name-nya jangan lupa kita ganti dengan BBM underscore mobil seperti ini. Untuk ini kita ganti juga untuk placeholder-nya, yaitu menjadi input BBM mobil. Oke, di sini kita hapus saja ya untuk mobilnya biar enak seperti ini ya. Kemudian silakan teman-teman bisa copy. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bisa copy untuk codingannya mulai dari sini ya sampai bagian sini. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Untuk nama ini kita ganti dengan tahun seperti ini. Kemudian untuk input tab-nya kita ganti dengan number karena ini nanti inputannya berupa angka ya. Kemudian untuk name-nya kita ganti menjadi tahun underscore mobil seperti ini. Kemudian untuk yang BBM ini kita ganti dengan plat nomor gitu ya. Kita ganti dengan plat seperti ini. Kemudian untuk name-nya kita ganti juga menjadi plat underscore no mobil. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat lagi di tabelnya ya. Ini kan plat nomor mobil. Oke, seperti ini teman-teman bisa copy aja dari sini, kemudian kita pastekan ke sini di bagian name-nya yang di sini. Oke, kalau sudah, kita ganti juga di bagian placeholder-nya, kita ganti menjadi yang ini adalah tahun seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti menjadi input plat no mobil seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa copy lagi codingannya yang di sini, kita pastekan di bawahnya. Nah, kemudian berikutnya kita ganti tahun ini menjadi kapasitas gitu ya. Kapasitas ini maksudnya adalah jumlah penumpang di mobil itu gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk name-nya kita ganti juga menjadi kapasitas seperti ini, kapasitas mobil. Kemudian untuk yang plat nomor ini kita ganti dengan AC gitu ya. Untuk AC ini teman-teman kita akan menggunakan drop down ya. Jadi ada pilihan gitu. Pilihannya tersedia atau tidak tersedia gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa hapus seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan select. Kemudian name-nya adalah AC mobil ya. AC mobil. Atau kita lihat dulu di tabelnya ya AC mobil. Kemudian ID-nya kita hapus seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan kelas. Kelasnya adalah form control. Kemudian oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tuliskan option ya. Option seperti ini. Kemudian kalau value-nya 1 itu artinya AC-nya tersedia gitu ya. Kalau 0 berarti AC-nya tidak tersedia. Oke, berarti di sini kita tulis value-nya 1. Kemudian di sini kita tulis tersedia gitu ya. Kemudian kita duplikat aja option yang ini, kemudian kita ganti value-nya menjadi 0. Di sini tidak tersedia gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman bisa copy, kemudian pastekan di bawahnya seperti ini ya. Untuk kapasitas ini kita ganti dengan harga mobil, kita ganti menjadi harga. Jangan lupa untuk input tab-nya kita ganti dengan
teks aja ya, teks seperti ini. Kemudian di name-nya kita ganti menjadi harga mobil. Oke, seperti ini. Kemudian di AC ini kita ganti menjadi media player. Media player seperti ini. Kemudian media player ini sama seperti AC ya. Jadi dia itu modelnya drop down. Jadi pilihannya tersedia atau tidak tersedia gitu ya. Jadi kalau 1 itu tersedia, kalau 0 itu tidak tersedia, seperti itu teman-teman. Jadi yang AC atau media player itu adalah fasilitas dari mobil yang nanti akan kita rental gitu ya. Jadi nanti ada statusnya tersedia atau tidak tersedia. Oke, kita ganti untuk name-nya, kita ganti dengan media player. Atau kita bisa lihat di tabelnya, di sini media player mobil. Oke, teman-teman bisa copy aja dari sini, kemudian kita pastikan di name-nya yang di sini. Oke, kita geser ke sebelah kanan. Nah, di sini kita ganti, ini adalah input harga mobil. Kemudian kita scroll ke atas lagi ya. Saya lupa tadi. Nah, di sini yang tahun kita ganti dengan kapasitas. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, silakan sekarang bisa kita copy lagi untuk script yang ini, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kemudian untuk harga ini kita ganti dengan warna ya. Kita ganti dengan warna. Untuk input tab-nya menggunakan teks, jangan lupa di sini kita ganti menjadi warna mobil seperti ini. Kemudian di placeholder-nya teman-teman silakan ganti juga menjadi warna seperti ini. Kemudian yang di bawahnya yaitu denda ya. Kita ganti media player ini dengan denda seperti ini. Untuk denda ini kita tidak menggunakan drop down, tapi kita menggunakan input seperti yang di sini. Teman-teman bisa kopikan aja yang dari sini. Kemudian kita pastikan di sini. Oke, selanjutnya adalah kita ganti untuk warna mobil ini. Di bagian name-nya ya, kita ganti dengan denda mobil. Sorry, kita seperti ini. Kemudian di placeholder-nya teman-teman bisa ganti juga menjadi denda mobil seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita sudah punya inputan form seperti ini. Oke, sekarang kita akan perbaiki di bagian buttonnya ya, atau tombolnya. Oke, sekarang kita ganti menjadi yang ini simpan. Oke, teman-teman, di sini kita membutuhkan satu lagi ya, satu tombol yang kita buat dari link seperti ini. Kemudian di bagian href-nya ini kita arahkan ke sini ya. Silakan teman-teman tulis PHP base seperti ini. Kemudian kita arahkan ke administrator. Kemudian ke controller mobil. Oke, seperti ini. Untuk namanya kita tulis saja nama tombolnya batal gitu ya. Seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Kemudian kita refresh di browsernya. Oke, seperti ini. Untuk yang batal kita akan beri warna juga, kita akan style seperti ini ya. Teman-teman bisa tambahkan di sini. Kita tuliskan kelas seperti ini ya, kelas, kemudian kita isi dengan kelas BTN dark seperti ini, kemudian oke, cukup seperti ini. Silakan teman-teman save kembali, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, sekarang kita sudah punya dua tombol, yaitu tombol simpan untuk menyimpan isian dari form ini ke dalam tabel mobil. Kalau kita klik tombol batal, kita akan diredirect ke halaman tabel data mobil yang di sini. Oke teman-teman, di sini saya lupa menambahkan untuk upload gambar ya, gambar dari mobilnya. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Nah, teman-teman sekarang bisa copy aja dari sini. Kemudian ini kita hapus. Kita ganti MD6-nya menjadi 12 seperti ini. Kemudian untuk warna ini kita ganti dengan upload gambar.
Oke, seperti ini. Kemudian untuk input type-nya kita ganti dengan file seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti dengan, oke, kita cek lagi di tabelnya yaitu foto mobil ya. Kita ganti dengan foto mobil seperti ini. Oke, kalau sudah di bagian placeholder-nya kita ganti juga menjadi input foto mobil. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, sekarang sudah ada untuk upload gambarnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat satu lagi ya teman-teman. Ini teman-teman bisa copy dari sini, kemudian di sini kita pastekan di sini ya. Untuk warna ini kita ganti dengan status mobil gitu ya, status seperti ini. Kemudian untuk input tipenya teks, input type-nya ini kita ganti dengan number. Oke, seperti ini. Kemudian name-nya kita ganti dengan status mobil. Nah, di sini kita akan kasih value. Value-nya adalah 1. Oke, teman-teman, untuk status mobil ini kita set value-nya 1 ya. Jadi ketika data disimpan, nanti value-nya otomatis menjadi 1. Jadi di status mobil itu nanti ada 2 ya, antara 1 sama 0 gitu ya. Kalau 1 artinya mobil itu tersedia, kalau 0 itu nanti mobilnya tidak bisa dirental atau sedang dirental oleh orang lain gitu ya. Untuk yang di denda ini kita ganti dengan created seperti ini, atau tanggal data ini disimpan gitu ya. Oke, kita ganti untuk name-nya kita ganti dengan kita cek dulu yang di tabel ya, created mobil seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat inputan otomatis ya. Untuk tanggalnya teman-teman bisa tulis di sini PHP seperti ini. Kemudian di sini kita tulis variabel tanggal seperti ini, sama dengan date, kemudian formatnya adalah YMD seperti ini. Oke, sekarang coba kita echo dulu ya untuk variabel tanggal. Di sini kita coba echo, kemudian tulis $_tanggal seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di browsernya. Oke, di sini 2022 bulan 11, kemudian tanggal 24. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk dolar tanggal ini kita isikan di value yang di sini. Oke, di sini kita tambahkan value sama dengan PHP seperti ini ya. Kemudian kita tulis tanggal. Oke, silakan teman-teman save. Kemudian sekarang kita refresh di browsernya. Nah, jadi untuk statusnya otomatis menjadi 1, kemudian untuk created-nya yaitu otomatis tanggal yang saat ini gitu ya. Tapi untuk yang kedua ini kita akan hidden supaya tidak tampil ketika kita mau melakukan input data mobil. Caranya gimana? Nah, di sini kita tinggal tambahkan yang namanya hidden gitu. Jadi untuk form yang ini nanti akan di hidden gitu ya, tidak ditampilkan ke halaman yang di sini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat folder untuk menyimpan file-file gambar yang kita upload di sini ya. Silakan teman-teman ke sini, kemudian ke disk C, kemudian ke folder exam, kemudian ke folder htdoc, kemudian ke folder ePrental, kemudian folder aset ya. Nah, folder image. Nah, di sini kita akan membuat folder dengan nama mobil. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Nah, sekarang kita akan membuat proses untuk penyimpanan data mobil ini. Di form ini kita akan tambahkan yang pertama adalah method. Metodenya adalah push. Kemudian kita kasih action. Actionnya adalah di sini kita tulis PHP base seperti ini, kemudian kita arahkan ke folder administrator,
kemudian ke controller mobil, kemudian ke function simpan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat function simpan ini di dalam controller mobil. Silakan sekarang teman-teman pindah ke controller mobil. Kemudian di sini kita akan membuat function simpannya ya. Silakan teman-teman tulis seperti biasa public function simpan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan kopikan dari function simpan yang ada di controller pengguna ya, biar prosesnya lebih cepat gitu teman-teman. Oke, silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri, kemudian kita cari controller yang namanya adalah pengguna. Nah, di sini kita sudah pernah buat function simpan, kita duplikat aja dari sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita copy mulai dari sini sampai ke bagian ini. Oke, kalau sudah di copy, silakan teman-teman bisa close untuk controller penggunanya. Kemudian kita pastekan di dalam function simpan yang ada di controller mobil. Oke, kita pastekan di sini. Sekarang kita sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri. Oke, yang pertama kita atur dulu untuk penyimpanan foldernya ya. Kita arahkan ke folder mobil. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kita perlu mengganti juga di bagian ini. Kita lihat dulu di sini ya, untuk nama name yang di bagian gambar ini adalah foto mobil. Kita copy dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Oke teman-teman, untuk yang di bagian R ini kita akan sesuaikan dengan fill-fill yang ada di dalam tabel mobil. Oke, sekarang kita buka dulu tabel mobilnya yang di sini. Kemudian kita ke struktur. Nah, di sini kita bisa copy seperti ini. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian yang berikutnya ada tahun mobil. Ini kita copy aja dari sini biar tidak salah ketik ya. Kita taruh seperti ini. Kemudian kapasitas mobil. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, di sini kita hapus untuk MD5-nya karena kita tidak mengenkripsi datanya gitu ya. Kita hapus. Selanjutnya ini kita bisa duplikat ke bawah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada di sini ada harga mobil. Harga mobil ini kita taruh di sini ya. Kemudian ada warna mobil, kita copy juga dari sini, kita pastekan di sini. Kemudian ada BBM mobil. Kemudian ada plat nomor mobil. Kita pastikan di sini. Kemudian ada AC mobil. Kemudian ada media player mobil. Kita pastikan juga di sini. Kemudian ada denda. Oke, kita duplikat lagi ya. Kita duplikat lagi. Kemudian kita cek di sini ada foto mobil. Untuk foto mobil kita pakai yang ini ya. Kita tambahkan di sini foto mobil. Oke, kemudian yang ini kita pindahkan di bawahnya seperti ini ya. Kemudian ada status mobil. Kemudian yang terakhir adalah created mobil. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu ya untuk bagian ininya. Oke teman-teman, di bagian harga mobil ini kita ganti seperti ini ya, kita ganti dengan codingan ini. Kenapa kita ganti seperti ini? Karena untuk inputan harga mobil itu kan ada titiknya ya, ada format rupiahnya. Jadi biar yang kesimpan itu cuma angka, tidak ada titiknya, kita menggunakan script ini ya. Oke, kita kopikan juga untuk yang di Oke, kemudian kita kopikan juga untuk yang di denda. Yang di denda kan juga menggunakan format rupiah ya. Jadi kita kopikan juga di bagian denda yang di sini. Oke, jangan lupa kita ganti untuk ininya dengan denda
seperti ini. Denda mobil ya, kita ganti dengan denda mobil. Oke teman-teman, ini kita bisa hapus karena sudah ada denda di sini. Tadi kelebihannya kita hapus seperti ini. Selanjutnya adalah di sini kita buat query untuk simpannya. Jadi di sini kita ganti nama tabelnya dengan mobil. Oke, ini sudah benar karena di sini untuk variabel dari array-nya adalah data. Kemudian yang berikutnya data berhasil disimpan. Kemudian diredirect ke administrator, ke function, ke controller mobil. Untuk bagian else-nya ini kita bisa hapus seperti ini teman-teman, cukup seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman simpan, kemudian kita ke browser, kita refresh. Nah, di sini ada yang perlu kita perbaiki ya teman-teman. Nah, di sini di bagian harga ataupun di bagian denda, ini belum ada format rupiahnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat format rupiah pada bagian input harga dan denda ini. Oke, di sini saya menggunakan plugin currency.js ya. Nah, di sini saya sudah punya filenya, nanti saya akan taruh link downloadnya di deskripsi ya. Nah, silakan teman-teman copy file ini, kemudian kita ke disk C, kemudian ke folder exam, folder htdoc, folder app_rental atau folder project website kita. Kemudian kita masuk ke folder asset, ke folder JS. Nah, di sini kita pastikan file currency.js-nya. Oke, selanjutnya kita ke codingan kita atau ke Visual Studio Code. Sekarang kita coba buka file yang namanya footer.php. Oke, kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita buka file footer.php yang ada di dalam folder templates ini ya. Oke, kita buka. Kemudian kita panggil file currency.js-nya. Oke, cara manggilnya seperti biasa ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa kopikan aja dari script yang ada di sini, kemudian kita taruh di bawah. Oke, selanjutnya kita panggil file yang namanya currency.js. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ada satu lagi, kita perlu menuliskan script ini ya. Silakan teman-teman tulis script seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita pindah ke file tambah.php. Nah, di bagian denda, di bagian harga, di kelas ini kita tambahkan kelas yang namanya adalah money seperti ini. Oke, kita tambahkan juga di bagian input yang di denda. Oke, di sini kita tambahkan di kelasnya yaitu money. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman, silakan di save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita coba input harganya. Nah, di sini sudah ada format rupiah atau currency-nya sudah berfungsi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan melakukan input data mobil. Kita coba ya. Oke, di nama ini misalkan Avanza, kemudian tahunnya tahun 2020, kemudian kapasitas. Kapasitas ini teman-teman adalah jumlah orang yang bisa ditampung oleh mobil itu gitu ya. Misalkan kapasitasnya 6 orang, kemudian harga ini adalah harga sewa dari mobilnya, harga perharinya gitu ya. Harga sewa perharinya misalkan 400.000 seperti ini. Kemudian untuk warnanya misalkan warna putih. Kita coba aja ya, ini testing aja. Kemudian untuk BBM-nya misalkan Pertalite, kemudian plat nomornya misalkan 12345. Kemudian untuk fasilitas AC-nya ini tersedia apa tidak gitu ya teman-teman. Di sini saya akan pilih tersedia, kemudian untuk media player-nya juga tersedia. Untuk denda perharinya misalkan terlambat perharinya itu untuk mobil ini dendanya misalkan 100.000 gitu ya. Nah, kita inputkan di sini 100.000. Kemudian di sini kita upload gambar, kita pilih gambarnya. Misalkan gambarnya adalah gambar ini Avanza. Oke, kita ganti untuk warnanya, ternyata warna hitam. Oke, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita cek apakah gambar mobil itu sudah kesimpan ke dalam folder yang kita set ya.
Oke, kita ke app rental, kemudian ke folder asset, ke folder image, kemudian ke folder mobil. Oke teman-teman, gambar mobilnya belum tersimpan ke dalam folder mobil. Oke, sekarang kita cek ke tabel mobil apakah datanya tersimpan atau tidak gitu ya. Nah, oke, di sini untuk datanya sudah kesimpan. Oke, di sini foto mobilnya nggak ada ya. Sekarang kita cek di codingannya. Oke, foto mobil. Oke, sekarang kita ke formnya ya teman-teman. Ke formnya, input tab, file, kemudian name-nya foto mobil. Nah, di sini ada yang ketinggalan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau mengupload file, nah di bagian formnya di sini kita tambahkan ink tab ya, seperti ini. Ink tab sama dengan multipart / form dash data. Oke, seperti ini. Oke, jika teman-teman di formnya nanti ada inputan untuk file gitu ya, gambar ataupun file yang lain, jangan lupa teman-teman tambahkan ink tab multipart / form data. Kalau tidak ada ini, maka gambar atau file yang kita mau upload tidak akan terupload gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke browser teman-teman. Sekarang kita akan coba upload data baru. Oke, kita ke sini, kemudian misalkan Veloz gitu ya, tahunnya 2022 misalkan, kapasitasnya 6 orang, kemudian harga sewa per harinya misalkan 500.000, warnanya warna putih. Kemudian untuk BBM-nya Pertalite, kemudian untuk plat nomornya misalkan 1, 2, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian AC-nya tersedia, terus media player-nya juga tersedia, kemudian denda keterlambatan per harinya adalah misalkan 150.000. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih gambarnya, di sini Veloz, kemudian simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek ke dalam tabel di database kita. Oke, kita refresh dulu. Oke teman-teman, inputan yang kedua, ini datanya sudah masuk, namanya veloz.jpg. Nah, sekarang kita akan cek ke dalam folder tempat penyimpanan gambar mobilnya. Oke, sekarang kita ke disk C, kemudian xampp, htdocs, app rental, kemudian asset, kemudian image. Nah, kemudian kita buka folder mobil. Oke teman-teman, sekarang untuk upload yang kedua, yang mobil Veloz, gambarnya sudah kesimpan ke dalam folder mobil. Oke, sebelum kita mengakhiri video ini teman-teman, kita akan menampilkan data yang sudah kita input ke dalam tabel yang di sini ya. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Di sini di controller mobil, di function index ini kita tuliskan $data seperti ini, kemudian kita tulis mobil. Ini terserah ya teman-teman mau nulisnya apa gitu ya. Kemudian di sini kita tulis $this mobil model. Kemudian kita buat fungsinya get mobil. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita buat function ini di dalam mobil model. Oke, teman-teman bisa copy. Kemudian kita pindah ke file mobil underscore model. Nah, di sini kita tulis public function. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, sekarang kita buat query-nya untuk mengambil data mobil ke dalam tabel mobil kita. Oke, di sini teman-teman bisa tuliskan seperti ini, return $this db get seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu mobil. Kemudian kita result. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman buka file view.php. Nah, di bagian tag t-body ini, silakan teman-teman tuliskan tag PHP. Kemudian di sini kita akan lakukan pengulangan atau for each. Kita tulis di sini for each. Oke, selanjutnya di sini kita tuliskan mobil. Mobil ini diperoleh dari sini ya teman-teman.
Kalau teman-teman di sini nulisnya bukan mobil, silakan di for each-nya nanti disesuaikan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita ganti menjadi MBL. Ini adalah aliasnya ya. Kemudian kita tutup dulu seperti ini. Nah, di sini kita akan buat tag tr seperti ini ya. Kemudian TD. Nah, yang pertama teman-teman kita akan menampilkan nomor urutnya ya. Di sini jangan lupa kita tuliskan dulu $no sama dengan 1. Kemudian di dalam TD ini teman-teman kita buat tag PHP, kemudian kita tulis $no plus seperti ini. Oke, kemudian yang kedua kita akan menampilkan gambar dari mobilnya ya. Nah, di sini kita buat TD lagi. Kemudian kita tuliskan seperti ini IMG. Kemudian di bagian src-nya ini kita arahkan ke folder mobilnya ya. Oke, di sini kita tulis PHP base seperti ini. Kemudian kita ke folder asset, kemudian ke folder image, kemudian ke folder mobil seperti ini. Kemudian kita tulis tag php, kemudian mbl. Kita tuliskan nama file yang di tabel ya, namanya adalah foto_mobil. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman bisa save. Sekarang kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, di sini ada error ya teman-teman. Di sini undefined variable mobil. Katanya ada di view di baris ke-31. Oke, sekarang kita cek di sini. Oh ya teman-teman, di sini ada yang ketinggalan. Jadi di bagian view ini kita tambahkan koma, kemudian kita tulis $data. Nah, $data ini diperoleh dari sini ya. Kalau teman-teman di sini nulisnya $data, maka di sini kita panggilnya $data. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau gambarnya kebesaran, teman-teman bisa atur ya. Di sini tambahkan elemen yang namanya adalah width, misalkan seperti ini. Nah, kita atur misalkan width-nya adalah 80 seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian kita lihat hasilnya lagi di browser. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan menampilkan nama mobil, plat, tahun, harga, dan status. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Oke, di sini kita buat TD lagi ya. TD, kemudian untuk nama mobil. Di sini teman-teman bisa tuliskan php, kemudian mbl, nama underscore mobil. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman ini bisa diduplikat aja seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan plat nomor. Nah, di sini plat underscore no underscore mobil. Oke, berikutnya adalah kita akan menampilkan untuk tahun. Di sini kita ganti aja menjadi tahun mobil. Kemudian harga, di sini kita ganti menjadi harga mobil seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save dulu, kemudian kita lihat hasilnya di browser. Oke, seperti ini teman-teman. Kita cek dulu nama dari ini harga mobil. Oke, ternyata di sini teman-teman kita salah menulis di tabel yang di database ya. Nah, di sini bukan harga mobil tapi harga MBOIL gitu ya. Oke, kita akan perbaiki di sini untuk penamaan dari filenya. Silakan teman-teman bisa klik ubah di sini ya. Kemudian kita perbaiki, kita ganti menjadi mobil. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa simpan. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita refresh. Oke, sudah benar ya seperti ini. Untuk harga kita akan menjadikan dia sebagai format rupiah ya. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan seperti ini, number underscore format gitu ya. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam kurung sini. Kemudian kita tulis seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Sekarang kita refresh lagi di browser. Oke, sekarang sudah jadi format rupiah seperti ini. Kemudian di status mobil ini
Nanti kalau nilainya 1 gitu ya, berarti tersedia. Kalau 0, berarti mobil ini tidak tersedia atau sedang dirental oleh orang gitu ya. Oke, sekarang kita cek di sini untuk status mobilnya. Status mobilnya 1 ya. Karena kita set pertama kita insert mobilnya itu nilainya adalah 1 gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita kembali sini. Di sini kita tulis TD seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis tag PHP. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan if jika $MBL seperti ini ya, status mobil sama dengan 1, maka nanti di sini kita akan tampilkan. Ya, di sini kita tuliskan tersedia gitu ya. Kemudian else jika bukan 1 gitu ya, maka di sini tampilkan tidak tersedia. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman boleh save. Sekarang kita refresh di browsernya. Oke, sekarang statusnya tersedia semua. Kemudian di bagian aksi ini kita akan ada 3 ya, nanti ada detail, kemudian edit, kemudian delete. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan titik 1 lagi, kemudian kita buat link seperti ini. Kemudian ini kita tulis detail, kemudian kita style sedikit. Di sini kita kasih kelas yang namanya adalah BTN dark seperti ini. Kemudian kita tulis BTN SM supaya tombolnya kecil ya. Oke, kalau sudah sekarang kita cek dulu di browser. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal buat tombol edit dan delete-nya. Oke, kita bisa duplikat dari sini. Kemudian kita ganti untuk yang ini menjadi edit, kemudian yang di bawahnya kita ganti menjadi delete seperti ini. Di bagian edit ini saya akan ganti untuk warna tombolnya menjadi primary, kemudian yang di delete saya ganti warnanya menjadi danger. Oke, di save. Sekarang kita coba refresh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk tombol detail edit dan delete ini kalau kita klik dia belum ada aksi apapun gitu ya, karena kita belum menambahkan aksi di bagian href-nya yang di sini. Nah, untuk ini kita akan bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, untuk status tersedia ini kita akan memberi warna gitu ya. Jadi kalau tersedia nanti warnanya adalah hijau, kalau tidak tersedia warnanya akan menjadi warna merah seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita ke Bootstrap 4 seperti ini. Kemudian introduction. Di bagian pencarian ini teman-teman bisa ketikkan aja badges gini ya. Kemudian kita akan gunakan yang seperti ini. Oke teman-teman bisa kopikan yang sukses seperti ini, kemudian kita pindah ke Visual Studio Code, kita taruh yang di sini yang tersedia, kemudian kita ganti tulisan sukses ini dengan tersedia. Oke, sekarang kita kembali ke Bootstrap, kita akan menggunakan danger yang ini ya, kita taruh di bagian else-nya yang di sini. Nah, danger ini kita ganti dengan tidak tersedia. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser. Sekarang kita refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kalau kita coba ganti statusnya menjadi 0 yang di data nomor 1. Oke, sekarang kita ke tabel mobil yang di database. Di bagian status, ini kita ganti value-nya menjadi 0. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke browser, kita ke aplikasi kita, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau statusnya tidak tersedia, nanti akan ada tanda merah seperti ini. Kalau tersedia, dia akan hijau seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini lumayan panjang.
Tapi harapan saya teman-teman semuanya tidak ada error, tidak ada kendala gitu ya. Jika teman-teman nanti mengalami kesulitan, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya.